Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri bagaimana melawan, bagaimana memerangi, bagaimana mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara, saya percaya setiap saudara rindu mengalami kebebasan dari campur tangan kuasa kegelapan. Saudara rindu mengalami kebebasan dari pengaruh iblis dalam kehidupan saudara. Tetapi di sisi lain, saudara juga harus terus sadar bahwa iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan, dan untuk membinasakan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menang melawan setan. Bagaimana kita jauh dari gangguan kuasa kegelapan, jauh dari tipuan dan penyesatan kuasa kegelapan. Dan saudara, adapun topik hari ini adalah tentang bahwa setan akan kembali. Ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang, ketika setan pergi dari kehidupan seseorang, maka bukan berarti bahwa setan akan selamanya pergi dan tidak peduli lagi kepada orang tersebut. Tetapi setan akan kembali lagi dan kembali lagi dan kembali lagi, melihat kapan waktunya. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar bersama saudara, bagaimana iblis akan kembali lagi dan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan supaya iblis tidak mengganggu kehidupannya lagi, supaya iblis tidak mempengaruhi kehidupannya lagi dan tidak merusak kehidupannya lagi. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat 24 sampai ayat 26. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori, sehingga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan dibahas di dalam video ini adalah prinsip kebenaran yang benar-benar digali dari firman Tuhan. Bukan pikiran, bukan pendapat kita, bukan pendapat saya, bukan pendapat pendeta tertentu, karena iblis tidak pernah takut kepada pikiran dan pendapat orang tertentu. Iblis hanya takut kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya kita belajar firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan menempati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya
yang semula. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu bagaimana cara kerja iblis, bagaimana cara kerja setan untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Di mana di dalam ayat atau perikop sebelumnya, di sana ada kisah seseorang yang diganggu oleh kuasa kegelapan, dan ketika kuasa kegelapan mengganggu orang tersebut, maka hal yang terjadi adalah orang tersebut dibisukan. Jadi pengaruh kuasa kegelapan tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami kebisuan. Jadi sekali lagi, iblis atau setan akan selalu berusaha untuk memunculkan penderitaan, untuk menimbulkan kesengsaraan bagi manusia. Ada orang yang dirasuki akhirnya mengalami sakit penyakit, ada orang yang dirasuki akhirnya mengalami kebisuan dan sebagainya. Dan kemudian pada waktu itu Yesus mengusir setan tersebut dari orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa berbicara, sehingga orang tersebut mengalami pemulihan. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan Yesus. Setan tidak pernah takut kepada apapun kecuali kuasa Allah, kecuali firman Allah. Nah, pada waktu itu setan sudah keluar dari orang yang tadinya bisu, sehingga dia akhirnya bisa berbicara lagi. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bagaimana cara kerja setan supaya murid-muridnya, supaya orang yang mendengarnya pada waktu itu tidak tertipu. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam teks yang telah dibacakan kepada saudara. Hal pertama yang perlu disadari oleh semua manusia adalah bahwa dikatakan ayat 24, apabila roh jahat keluar dari manusia, roh jahat keluar dari manusia. Dan sekali lagi di ayat 14 sampai ayat 23, roh jahat itu hanya bisa keluar dari manusia melalui kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan, yang sanggup mengusir, yang sanggup membuat setan lari. Hanya kuasa Tuhan. Dan apabila roh jahat itu keluar, maka dikatakan ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Lihat saudara, di sini firman Allah mencatat bahwa ketika setan keluar dari kehidupan seseorang, maka dikatakan dia satu saat akan kembali lagi. Bukan berarti bahwa ketika setan keluar dari kehidupan seseorang lalu selesai dan setan tidak pernah kembali, tetapi dikatakan di sini bahwa setan akan kembali lagi. Artinya setan tidak tinggal diam. Ketika dia keluar dari kehidupan seseorang, dia akan mencari waktu, dia akan mencari kesempatan untuk bisa masuk lagi, untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa menyesatkan, untuk bisa mengganggu kehidupan orang tersebut. Itu hal pertama yang perlu kita sadari saudara, bahwa setan tidak tinggal diam dan dia akan berusaha mengganggu orang yang pernah dia tempati dan kemudian dia tinggalkan oleh karena kuasa Tuhan. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kehidupan kita. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kehidupan saudara. Itu sebabnya sadarilah, jangan lengah. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Itu sebabnya waspadalah. Isilah kehidupan saudara dengan kuasa Tuhan. Benahi kehidupan saudara. Tetap hidup dekat dengan Tuhan. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar saudara. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Maka Tuhan akan dekat kepadamu. Karena ketika Tuhan dekat dengan kita, iblis akan menjauh. Tapi ketika Tuhan jauh dari kita, maka iblis akan mendekat. Jadi bagaimana supaya iblis tidak bisa masuk lagi, tidak bisa mengganggu lagi, tidak bisa mendekat lagi? Dekatlah kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Saat ini bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara? Apakah saudara menjalani hidup dekat dengan Tuhan?
Apakah saudara menjalani hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan? Karena sadarilah, iblis tidak berhenti. Ia terus bekerja, ia terus menantikan waktu kapan dia punya kesempatan untuk mengganggu dan menyesatkan kehidupan saudara. Bayangkan saudara, kita sudah belajar tentang pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus. Yesus saja dicobai oleh iblis. Padahal Yesus tidak mungkin jatuh. Yesus tidak mungkin kalah, karena kalau dia jatuh, kalau dia kalah, dia bukan Tuhan. Tapi sudah tidak mungkin jatuh, tapi iblis juga tidak berhenti. Iblis juga terus mencobai sampai 3 kali dia mencobai Yesus. Dan ketiga kali itu gagal. Apakah iblis berhenti? Firman Allah mencatat bahwa ketika iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, akhirnya dia undur dan menunggu waktu yang tepat. Artinya apa saudara? Iblis tidak menyerah, setan tidak menyerah, dia tetap menunggu waktunya. Dia tetap menunggu waktu yang tepat, kapan dia bisa mengganggu, kapan dia bisa memasuki, kapan dia bisa kembali lagi. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan saudara, itu artinya setan sudah keluar dari kehidupan saudara. Dan kalau setan sudah keluar dari kehidupan saudara, sadarilah bahwa setan juga akan terus menantikan waktunya, kapan dia bisa kembali lagi, kapan dia bisa mempengaruhi lagi. Saudara, saya menyaksikan dan melihat dalam kehidupan umat-umat Tuhan, jiwa-jiwa yang saya layani adalah bahwa ketika mereka diikat oleh kuasa kegelapan, dipengaruhi, dikuasai oleh kuasa kegelapan, belum mengenal Tuhan, belum beriman, tetapi satu kali akhirnya mereka datang beribadah, saya melihat kelepasan terjadi. Saya melihat Allah membebaskan. Ada orang yang dulu sebelum dia datang kepada Tuhan terlihat beban hidupnya begitu berat, terlihat bahwa iblis begitu menguasai, melingkupi kehidupannya sehingga kesusahan, penderitaan, beban, persoalan menindih kehidupannya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengalami kebebasan karena kuasa Tuhan mengalahkan iblis yang selama ini menguasai, mempengaruhi hidupnya. Akhirnya dia dibebaskan, akhirnya dia dilepaskan. Tetapi alangkah menyedihkannya bahwa karena pengaruh dunia, akhirnya orang tersebut jauh dari Tuhan. Karena pengaruh dunia, kepentingan dunia, kemewahan dunia, akhirnya orang tersebut atau keluarga tersebut akhirnya lebih mengutamakan perkara dunia. Dan itu akhirnya membuat kehidupan mereka hancur kembali. Kenapa? Karena sekali lagi, setelah iblis keluar dari kehidupan seseorang, dia tidak berhenti. Dia akan tunggu waktunya, kapan dia bisa mengganggu, kapan dia bisa masuk dan merusak lagi. Hari ini kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup saudara dan iblis sudah meninggalkan, keluar dari kehidupan saudara, maka ketahuilah dan sadarilah bahwa iblis akan terus kembali. Iblis akan menunggu waktunya, kapan dia bisa merusak lagi, kapan dia bisa memasuki lagi dan mempengaruhi lagi. Sadari dan berjaga-jagalah, tetap hidup dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena ketika saudara jauh dari Tuhan, di sanalah kesempatan bagi iblis untuk merusak kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, ayat 26 dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka merusak dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan yang semula. Saudara, hal yang kita lihat di sini adalah bahwa ketika iblis kembali, dia tidak kembali hanya seorang diri, tetapi dikatakan di sini bahwa dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Jadi ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang dan iblis akan menantikan waktunya kapan dia memasuki lagi,
Dan ketika iblis punya kesempatan, dia tidak akan masuk sendirian, saudara. Dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan kemudian itu berakibat atau mengakibatkan keadaan yang lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih buruk dari yang sebelumnya, yang akan terjadi dari kehidupan orang tersebut. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau iblis diberi kesempatan untuk kedua kalinya, maka dia akan menimbulkan kerusakan, kehancuran yang lebih parah. Dia akan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Itu artinya jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Di video sebelumnya kita sudah belajar, jangan beri kesempatan kepada setan. Kenapa, saudara? Karena kalau diberi kesempatan kepada setan, maka dia akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Dia akan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Adakah saudara melihat di sekeliling saudara bahwa ada orang yang dulunya sudah datang kepada Tuhan, sudah setia, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan, tapi kemudian ketika dia beri kesempatan kepada setan, ketika dia beri celah kepada setan, akhirnya hidupnya kembali dikuasai oleh setan dan kemudian menghasilkan berakibat kerusakan yang jauh lebih parah. Saya percaya saudara bisa melihat orang-orang seperti itu di sekeliling saudara. Saudara, saya sebagai gembala, saya sebagai orang yang menggembalakan orang banyak, saya melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang dulu sempat datang kepada Tuhan, tetapi kemudian dia memberi kesempatan lagi kepada setan memasuki kehidupannya melalui tindakan dan kebiasaan hidupnya yang tidak benar. Akhirnya saya melihat kehancuran yang dimunculkan oleh iblis itu jauh lebih hancur. Kehancuran yang dimunculkan oleh iblis itu jauh lebih parah. Ada seorang yang datang kepada Tuhan. Anak muda ini datang kepada Tuhan, lalu kemudian ketika dia mulai beribadah, dia mulai mengalami Tuhan, dia mulai bertumbuh dalam Tuhan, dan akhirnya dia terlibat pelayanan. Pertumbuhannya luar biasa, saudara. Pengalamannya dengan Tuhan, mujizat yang dia alami juga luar biasa. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia dari satu penyakit yang begitu parah. Bagaimana Tuhan memberi berkat-berkatnya bagi dia. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan orang tersebut, anak muda tersebut rajin dan begitu rajin melayani. Saya bangga dengan anak muda ini. Tetapi satu kali dia membuka kesempatan kepada iblis. Dia mulai terlibat dengan perjudian lagi, dan lama-lama dia mulai terlibat dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bahkan dia yang sudah berkeluarga akhirnya mulai terlibat dalam perselingkuhan dan sebagainya, dan hidupnya makin parah dan makin parah. Dan akhirnya iblis menghancurkan dan merusak kehidupannya sebegitu rusaknya, saudara. Keluarga itu hancur, betul-betul hancur. Sebagai gembala, hatiku menjerit melihat. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku sudah berdoa, aku sudah menasihati, tetapi mereka tidak mendengar, mereka tidak bertobat. Akhirnya iblis menghancurkan sehancur-hancurnya. Perceraian terjadi, korban terjadi. Ada orang-orang yang meninggal di tengah keluarga tersebut akibat dari semua tindakan-tindakan yang tidak benar ini tadi. Akhirnya iblis berkuasa di sana. Iblis menimbulkan kehancuran sehancur-hancurnya di sana. Belakangan anak muda ini yang sekarang sudah menjadi orang tua kembali bertobat, saudara. Tetapi sangat menyedihkan bahwa sebelumnya kehancuran sudah begitu hancur terjadi di tengah keluarganya. Sampai hari ini keluarganya masih mengalami kehancuran. Sangat bersyukur dia kembali datang kepada Tuhan setelah sekian tahun lamanya. Tetapi
kehancuran yang sudah dimunculkan oleh iblis, diakibatkan oleh iblis, sudah begitu parahnya di tengah keluarga ini. Jadi benar nyata saudara, bahwa ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang, dia akan terus tunggu kesempatan. Dan tidak ada yang kebal saudara, tidak ada yang kebal dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya kita harus tetap dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melawan dan mengalahkan segala kuasa kegelapan. Kalau dibayangkan anak muda ini ketika dia datang kepada Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan dan terlibat melayani, semua orang akan berkata bahwa dia tidak akan pernah mundur lagi daripada Tuhan. Semua orang berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan lagi. Bahkan orang-orang sudah menganggap dia sebagai hamba Tuhan karena luar biasa pertumbuhannya dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, iblis terus menantikan waktunya. Iblis terus menantikan saatnya untuk bisa mempengaruhi lagi, untuk bisa masuk dan menghancurkan lagi kehidupan orang tersebut. Dan benar saja saudara, ketika ada celah, iblis masuk dan merusak serusak-rusaknya. Dan ada begitu banyak yang lain juga saudara. Ada anak-anak muda yang juga bertobat dan kemudian melayani Tuhan. Akhirnya iblis punya kesempatan untuk menghancurkan kehidupannya. Iblis punya kesempatan untuk menjauhkan dia dari Tuhan, yaitu melalui pasangan hidupnya. Anak muda ini ketika dia datang kepada Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dia melayani, tetapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus dan pergi kepada keyakinan yang lain oleh karena teman hidup. Iblis punya celah melalui teman hidupnya, dan hari ini dia meninggalkan Tuhan dan hidupnya selalu saja mengalami kehancuran, selalu mengalami kegagalan dan sebagainya. Dan ada begitu banyak yang lain saudara. Ada orang-orang juga yang iblis punya kesempatan melalui jabatan. Saya pernah juga menggembalakan seorang anak muda, dia punya cita-cita. Dia datang kepada saya, Pak Pendeta doakan cita-cita saya. Dan kami berdoa bersama, kami berpuasa bersama. Dan akhirnya apa yang dia cita-citakan terwujud saudara. Nah tetapi yang parah adalah ketika cita-citanya terwujud dan dia bertugas, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa-dosa, begitu banyak dosa-dosa akhirnya dia kerjakan, dan sekarang dia jauh dari Tuhan. Ya, jabatan dia punya, tetapi iman mengalami kehancuran yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, iblis akan terus mencari kesempatan kapan dia bisa kembali, kapan dia bisa merusak. Dia akan terus mencari waktu, kapan dan kapan. Kalau Yesus pun digodai oleh iblis, dicobai oleh iblis. Kalau Yesus pun setelah iblis kalah, masih ditunggu oleh iblis kapan waktunya dia bisa kembali beraksi terhadap Tuhan Yesus, apalagi kepada saya dan saudara. Itu sebabnya tetaplah dekat dengan Tuhan, tetaplah berjaga-jaga. Dan juga saudara, hal yang saya ingin kita lihat adalah di ayat 25 di sana dikatakan, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Dikatakan di sini bahwa iblis keluar dan dia kembali kepada rumahnya itu yang telah dia tinggalkan terlebih dahulu, dan kemudian dia melihat bahwa rumah itu didapati bersih tersapu dan rapi teratur. Ada kondisi yang ditegaskan di sini adalah bahwa kondisinya lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan lebih parah, lebih baik dari yang sebelumnya kondisi rumah tersebut. Karena rumah tersebut bersih dan teratur, disapu bersih dan rapi diatur. Tetapi hal yang tidak ada disebutkan di sana adalah tentang penghuninya. Rumah itu bersih, teratur, artinya lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi tidak ada yang menempati, tidak ada yang tinggal di situ, tidak ada yang berkuasa di situ. Ini menjadi gambaran saudara, bahwa ketika ada orang yang bertobat dan iblis pergi dari kehidupannya, dan kehidupan orang tersebut meskipun lebih baik, meskipun semakin baik, tetap hidupnya semakin teratur, hidupnya semakin bersih,
Tetapi kalau Tuhan tidak memenuhi kehidupannya, maka setan punya kesempatan untuk masuk dan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Jadi bukan berarti saudara, ketika seseorang bertobat dan kehidupannya lebih baik, nampaknya lebih baik, lebih teratur kehidupannya, bukan berarti iblis tidak punya kesempatan lagi. Karena kalau rumah tersebut tidak diisi dan dipenuhi, maka iblis akan terus punya kesempatan. Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang datang kepada Tuhan, maka hidup kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Hidup kita tidak cukup hanya lebih teratur dari sebelumnya. Tetapi hidup kita harus diisi dan dipenuhi oleh Tuhan. Harus ada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, supaya iblis tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk masuk. Bahkan iblis akan lari karena ada kuasa Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Yang menjadi masalah di dalam teks firman Tuhan ini tadi dikatakan bahwa rumah tersebut memang rapi, rumah tersebut memang teratur, bersih, tetapi rumah tersebut kosong. Jangan sampai hidup saudara kelihatan baik, kelihatan teratur, kelihatan semua baik-baik saja. Saudara kelihatan bersih dalam menjalani kehidupan saudara, tetapi rumah saudara kosong. Hidup saudara kosong. Artinya apa saudara? Biarlah kuasa Tuhan, biarlah Tuhan hadir, Roh Kudusnya hadir, memenuhi kehidupan saudara. Biarlah Tuhan berkuasa atas kehidupan saudara. Biarlah Tuhan memenuhi seluruh kehidupan saudara. Maka dengan demikian tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan bagi setan untuk menghancurkan kehidupan saudara. Seringkali saudara ada pertanyaan. Satu kali bapak saya pernah bertanya. Dia berkata begini, saya melihat si Anu itu, dia begitu rajin. Waktu itu saya mengajak bapak saya ke gereja. Pak, mari datanglah beribadah, datanglah ke gereja. Saya masih sangat kecil waktu itu saudara, masih SD. Saya mengajak orang tua saya ke gereja. Tetapi waktu itu saya ingat sekali alasan bapak saya adalah bahwa si Anu itu sudah datang ke gereja, hidupnya begitu baik, begitu teratur, tetapi kok hidupnya sepertinya penuh masalah, penuh persoalan, hidupnya begitu berantakan. Itu membuat bapak saya merasa dia tidak tertarik untuk datang ke gereja pada waktu itu. Sekali lagi saudara, kelihatan semua baik, kelihatan semua teratur, bukan berarti iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu, untuk masuk, untuk merusak. Karena kalau rumah kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa ilahi, kalau rumah kehidupan kita Allah hadir dan berkuasa di sana, itulah yang akan mengakibatkan iblis tidak punya kesempatan. Tapi serapi seteratur apapun, tapi kalau tidak diisi oleh Tuhan, tidak dipenuhi oleh Tuhan, iblis punya kesempatan untuk merusak di sana. Hari ini saudara, seberapa baik kehidupan saudara, seberapa teratur kehidupan saudara. Dan bukan hanya baik dan teratur, seberapa Allah berkuasa menguasai kehidupan saudara, seberapa berserah saudara kepada Tuhan, sehingga kuasa Allah memenuhi kehidupan saudara, kuasa Allah melingkupi kehidupan saudara, dan iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu kehidupan saudara. Jadi saudara, tidak cukup saudara hanya baik, harus baik. Tidak cukup saudara memiliki hidup yang teratur, sekalipun hidup saudara harus teratur. Tetapi melebihi dari semua itu, saudara harus hidup dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Rumah kehidupan saudara harus terisi dengan kuasa Tuhan. Rumah kehidupan saudara tidak boleh kosong. Hati saudara tidak boleh kosong. Hati saudara harus diisi oleh Allah, harus diisi oleh kuasa ilahi. Maka dengan demikian saudara akan melihat
bahwa iblis itu menjauh dari kehidupan saudara ketika kuasa Allah memenuhi kehidupan saudara. Adakah saudara saat ini mengalami hidup saudara dipenuhi oleh Allah? Kalau hidup saudara dipenuhi oleh Allah, tidak perlu khawatir saudara, tidak perlu takut. Setanlah yang akan takut melihat saudara, karena ada kuasa ilahi dalam kehidupan saudara. Kalau hidup saudara dipenuhi oleh kuasa Allah, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena ada kuasa yang lebih besar daripada segala kuasa setan ada pada saudara, yang membuat setan akan takut. Tetapi kalau hari ini hidup saudara semuanya kelihatan baik, ekonomi saudara baik, perbuatan saudara baik, tindakan saudara baik, cara hidup saudara baik, jangan tenang dulu saudara. Pertanyaannya, apakah Tuhan hadir dalam hidup saudara? Apakah Tuhan memenuhi kehidupan saudara? Karena kalaupun semuanya baik dalam hidup saudara, tapi Tuhan tidak sedang memenuhi kehidupan saudara, hidup saudara hanya menunggu waktu, karena iblis akan terus berjuang dan berusaha. Dan kehidupan yang seperti itu, yang semuanya kelihatan baik tapi Tuhan tidak hadir di sana, itu kehidupan, itu keluarga yang paling diinginkan oleh iblis untuk dia hancurkan. Itu sebabnya saudara, isi hidup saudara dengan kehadiran Tuhan. Biarlah hati saudara dipenuhi oleh Tuhan, keluarga saudara dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan hadir di sana, Tuhan berkuasa di sana, Tuhan bekerja di sana, Tuhan hadir memenuhi seluruh kehidupan saudara. Maka iblis akan takut, iblis akan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa ketika kuasa kegelapan keluar dari kehidupan seseorang, bukan berarti semuanya sudah beres, bukan berarti semuanya sudah baik-baik saja karena setan sudah pergi dari kehidupan seseorang. Ada begitu banyak orang hidupnya hancur kemudian saudara, karena dia tidak menyadari bahwa iblis akan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Karena kalau Yesus pun yang dia cobai 3 kali, dan setelah dia kalah mencobai Yesus, dia undur dan dia menunggu waktu yang tepat untuk mencoba Yesus kembali. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau hari ini oleh kuasa Allah iblis sudah keluar dari kehidupan saudara, maka iblis akan terus menantikan waktunya kapan dia bisa menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, tetap dekatkan diri saudara kepada Tuhan, tetap hidup mengandalkan Tuhan supaya kuasa ilahi memenuhi kehidupan saudara. Dan dalam perjalanan hidup saudara, saudara juga harus sadar supaya saudara jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang main-main dengan kuasa kegelapan. Sudah bertuhan, sudah ke gereja, tapi masih berdukun juga, masih percaya kepada mitos-mitos juga, masih melakukan hal-hal yang menduakan Tuhan juga. Sadarilah bahwa ketika setan keluar dari kehidupan saudara dan kemudian dia punya kesempatan untuk masuk lagi, maka bukan kebaikan yang akan dia kerjakan, bukan saudara, bukan rezeki saudara yang akan ditambahkan, bukan kesehatan saudara yang akan dikerjakan, bukan saudara. Tapi yang akan dikerjakan oleh setan adalah kehancuran yang jauh lebih parah, karena dia akan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripada dia. Itu sebabnya jangan beri kesempatan kepada setan, karena setan tidak akan pernah mengerjakan kebaikan. Dia akan mengerjakan kerusakan yang jauh lebih parah. Dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, yang sama-sama mereka akan mengerjakan kehancuran dari kehidupan orang tersebut. Itu sebabnya saudara, jaga diri selalu dekat dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu hadir dan memenuhi kehidupan kita. Karena kalau iblis kembali dan dia dapati rumah itu teratur, rapi, bersih, tapi tidak ada yang tinggal di sana, di mana hanya 2 yang bisa tinggal di sana, setan atau Tuhan. Dan kalau semuanya rapi, teratur,
hidup kita rapi teratur, tetapi Tuhan tidak hadir di sana, maka iblis punya kesempatan, dia akan ajak 7 roh jahat yang jauh lebih jahat daripada dia. Artinya apa, saudara? Untuk mengalahkan setan, selain kita menyadari bahwa setan akan terus kembali sehingga kita terus berjaga-jaga, selain kita menyadari bahwa kalau diberi kesempatan kepada setan, dia akan mengerjakan kehancuran yang lebih parah, yang ketiga yang jauh lebih penting adalah bahwa selalulah memiliki Tuhan yang hadir dan memenuhi kehidupan saudara, sehingga tidak ada kesempatan kepada kuasa kegelapan. Saudara, saya berdoa biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara. Saudara menjadi pemenang-pemenang atas segala kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan akan terus berusaha menghancurkan, membinasakan. Bahkan dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk mengerjakan kehancuran. Tetapi bagi saudara, saya percaya kuasa firman Tuhan, kuasa ilahi melingkupi kehidupan saudara, sehingga dia tidak akan pernah bisa kembali, sehingga dia tidak akan pernah bisa mengganggu lagi, karena Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan kuasa ilahi. Buka hati saudara supaya Tuhan yang memenuhi kehidupan saudara. Maka dengan demikian tidak ada kesempatan bagi kuasa kegelapan. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara terus mengalami kebebasan dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau mengenal anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau tahu seluruh pergumulan mereka. Dan saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu bahwa iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan kehidupan setiap umat manusia. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka, lawat mereka, lingkupi mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jangan beri kesempatan kepada setan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memenuhi hati mereka. Engkaulah yang memenuhi seluruh kehidupan mereka. Maka dengan demikian iblis tidak punya kesempatan. Iblis tidak punya celah untuk mengganggu kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ajar mereka sadar bahwa setan akan terus berusaha mengganggu mereka. Tetapi biarlah mereka mengandalkan Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Dan ajar mereka untuk terus membuka hati, sehingga Engkaulah yang memenuhi kehidupan mereka. Karena dengan Engkau memenuhi kehidupan mereka, segala campur tangan kuasa gelapan akan dikalahkan, akan dipatahkan, akan dihancurkan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin ada beban, persoalan, pergumulan hidup mereka. Tuhan juga kiranya yang campur tangan. Mungkin ada iblis yang sedang berjuang untuk menghancurkan, menimbulkan masalah, persoalan, beban dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang ulurkan tangan, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Hadirlah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa dan campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terus kami akan belajar di dalam seri-seri video, di mana dalam beberapa video ini kami akan terus belajar bagaimana mengalahkan setan, bagaimana mengalahkan segala campur tangan kuasa kegelapan. Kami percaya, hamba percaya Tuhan, umat-umat-Mu akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Umat-umat-Mu akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan ketika anak-anak-Mu ini Tuhan hidup dekat dengan Engkau, dipenuhi oleh kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu dalam hidup mereka.
Berkati mereka, biarlah kuasa ilahi melingkupi mereka, dan tidak ada celah bagi kuasa kegelapan untuk mempengaruhi, untuk mengganggu kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan.
Dan kalau orang lain dia sembuhkan, saudara pun dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan, saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan
fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anakmu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anakmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anakmu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anakmu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya,
Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu
Apapun yang menjadi profesi mereka sebagai pegawai, berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai, karyawan, buruh, berkati, tolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan, angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan,
Biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati
oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.